Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel My Red Buff. Selamat datang di channel My Red Buff. Seneng banget aku bisa bikin konten lagi buat teman-teman semua. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe or share video ini untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Spesial di video kali ini aku akan membahas menjadi wanita tenang. Gimana caranya? Tonton videonya sampai selesai. Menjadi perempuan tenang itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, tapi aku spill hanya beberapa. Dan ini adalah kesimpulan dari berbagai macam situasi dan kondisi untuk tetap stay cool dan tenang aja. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, tetap bisa kontrol emosi. Gimana ya? Soalnya orangnya barbar nih ya. Tapi balik lagi ya, wanita tenang itu bukan hanya di mulut. Ada orang yang pendiam, yang gak cerewet, tapi di pikirannya traveling kemana-mana. Nah ini nih yang wajib kita hindari ketika di mulut itu diam, di mulut itu tenang, gak marah-marah, tapi di pikirannya bercabang, mikirin kemana-mana dan lain sebagainya. Ini sih yang harus kita minimalisir biar gak jadi beban pikiran atau tekanan batin. Yang pertama itu menjadi wanita tenang, pahami diri sendiri. Sejauh mana kamu memahami diri sendiri, sejauh itu kamu kenal dan kamu mencintai diri kamu sendiri. Karena kita nggak bisa, kalau nggak kenal sama diri kita nggak bisa. Sejauh apa emosi kita, sejauh apa beban pikiran kita, dan seperti apa pikiran kita kalau ada masalah. Cara untuk mengenal diri sendiri itu ketika kita lagi dihadapi masalah. Kita flashback dulu nih, dulu nih kalau ada masalah nih, kamu kecenderungannya tuh ngapain? Kamu keselnya kayak gimana? Kamu pengennya apa kalau lagi dalam situasi yang gak enak banget atau menghadapi masalah? Nah kalau kita kenal sama diri kita sendiri, kita gak akan bingung mau ngapain. Kita gak akan bertanya sama orang, ini gue harus ngapain ya? Ini kok gue kesel ya? Kok gue gak bisa tidur ya? Kalau aku sih ya, kalau lagi dalam keadaan yang kalut, yang gak tahu harus ngapain, aku cuma bisa minum vitamin biar tidur aku enak, biar besok paginya itu aku fresh dan aku berwudu dan aku mulai beristighfar sambil tiduran. Walaupun jujur emang dalam keadaan kayak gitu kita nggak bisa tidur, nggak tahu gitu, badan ngantuk tapi pikiran nih masih tetap aja jalan gitu. Dan apa ya, dalam keadaan kayak gitu yang cuman kita bisa lakuin ya menerima. Oke, gue akui gue lemah, gue akui gue salah, gue akui ini semua terjadi, ini semua harus dilewati karena akan segala hal yang ada itu akan ada hikmahnya. Kita harus nerima dulu. Kalau udah mengakui itu pasti tidur, pasti kamu bisa nyenyak tidur. Akui dulu aja. Tapi untuk mengenal diri sendiri itu kita harus berpikir sih, kalau gue lagi marah, kalau gue lagi banyak pikiran harus ngapain ya gitu. Kedua, menjadi wanita tenang itu mencari penawar ketika lagi gak stabil. Banyak diantara kita lagi gak stabil itu malah meluapkan emosi ke orang terdekat, malah bikin status, malah cari-cari quotes, malah cari-cari motivasi. Justru penawar itu setiap orang beda-beda. Kalau aku kalau lagi marah, kalau lagi kesel itu penawarnya minuman manis. Ya minimal teh manis anget gitu ya, yang murah meriah. Tapi pada saat aku minum minuman manis itu ya aku agak tenang sih. Nggak terlalu sembuh tapi ya sedikit mengobati rasa kesel aku, rasa emosi aku. Jadi kalau kamu gimana? Kalau lagi nggak tenang atau kamu lagi banyak pikiran nih, penawarnya apa? Jangan bilang penawarnya shopping, itu malah nambah pikiran dan mengurangi pengeluaran. Jadi malah menambah masalah lagi sih. Kalau bisa sih kamu harus punya penawar yang bikin kamu enjoy, tenang gitu. Misalkan kamu nonton film atau misalkan olahraga yang murah meriah. Jadi harus dibiasakan itu biar penawarnya itu bisa mengurangi kadar stres kamu. Yang ketiga, untuk menjadi wanita tenang itu adalah ikut meditasi. Nah guys, ikut meditasi itu bisa menjadi kita tenang. Tapi kalau meditasi itu kan harus ada jadwalnya ya. Apalagi kita harus berbayar yoga. Yang gratis itu kita biasakan untuk beristighfar, karena ada tarikan nafas, ada keluar nafas. Kan kalau kita beristighfar tuh coba deh, kita narik terus nanti di ujung itu kita keluar. Ya enggak? Tapi kalau misalkan kamu mau itu semua terjadi, harus biasakan olahraga, lari. Karena di situ kita bisa ngeluarin nafas. Saat kita lagi ngos-ngosan di situ kan ada tarik keluar nafas.
membiasakan jantung kita, membiasakan organ-organ di dalam tubuh kita itu untuk bisa mengatur ritme pernapasan, dan itu berpengaruh ke emosi kita. Makanya orang-orang yang marahnya meledak itu pasti orang-orang yang jauh dari olahraga, karena dia tidak membiasakan nafasnya itu teratur. Karena biasanya ketika ada sesuatu yang bikin emosi, itu kan jantung kita berdebar. Itu ketika kita jarang olahraga, itu bisa memacu otak kita untuk melakukan sesuatu di luar logika. Makanya banyak orang yang melakukan hal yang sangat ekstrim ketika lagi emosi. Makanya jangan-jangan deh, jauh-jauh deh sama hal-hal emosi dengan cara kita rutin meditasi, khususnya di pernafasan. Yang keempat itu luangkan waktu untuk me time. Banyak dari kita lupa untuk me time, punya waktu untuk diri sendiri. Kita sering banget ngasih waktu kita dengan cuma-cuma dengan stalking atau lihat kehidupan orang, lihat video jalan-jalannya orang, lihat flexingnya orang. Tapi kita lupa untuk memberikan waktu kepada diri kita sendiri. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena kebiasaan yang kurang baik. Kita sering ya di handphone ini meluangkan waktu, bilangnya mager, tahu-tahu kita lagi stalking kehidupan orang aja. Tapi coba untuk me time itu baca buku, nonton film, pokoknya kamu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Jadi nggak ada tuh kepo-kepo, stalking tuh nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Jadi biasakan untuk memberi waktu dirimu itu lagi menikmati momen-momen gitu. Kayak kita lihat hamparan hijau sawah, kita rasain angin sepoi-sepoi, itu tuh memberikan kamu waktu gitu. Makanya orang yang rewel, yang drama queen, itu pasti dia hidupnya kurang hiburan, kurang jalan-jalan, dan kurang menikmati me time-nya dia. Jadi dia punya waktu, tapi dia mikir waktunya itu cuma buat tiduran, rebahan, stalking gitu. Walaupun kamu main games, main permainan, itu buat me time kamu loh. Jadi banyak orang yang main games itu memang kalau over kita mainin emang gak baik ya. Tapi kalau kita pelan-pelan mainin games itu pasti, maksudnya pelan-pelan dalam arti gak seharian gitu, kayak pelan-pelan tuh kayak sejam selesai, oke. Itu bakal men-charger energi kita. Kita punya waktu untuk diri kita, dan energi itu akan kembali normal di diri kita juga. Yang kelima, menjadi wanita tenang itu alihkan fokus. Kalau orang yang lagi kesel, itu kalau dijabanin keselnya, kalau terus-terusan sama diri kita diinget-inget, dibahas, diomongin, diceritain ke orang-orang, itu kita memelihara tuh. Sama kayak api yang tadinya kecil kita siram-siram pakai bensin, itu lama-lama bakal besar apinya, bisa-bisa meledak gitu kan. Alihkan fokus, contohnya ini lagi kesel kan, oke, gue ngerjain yang lain dulu deh, atau gue mandi dulu, atau gue makan dulu, atau gue sholat dulu. Jadi kita harus punya alihkan fokus kepada aktivitas yang lain. Jadi kalau kita menanggapi itu, bakal jadi tuh perang dunia. Dalam arti perang antara kamu, dirimu sendiri, pikiran kamu, atau ada orang lain yang kamu ajakin untuk adu mekanik gitu ya. Tapi balik lagi sih guys, alihkan fokus ini harus latihan. Gak bisa kita tiba-tiba langsung melakukan sesuatu aja. Dalam arti kalau nggak dibiasain pasti bakal berat. Orang kalau misalkan lagi ada pikiran, lagi emosi, dia disuruh makan gak bakal nafsu makan. Tapi kalau biasa untuk melakukan itu bakal lama-lama bakal diminimalisir rasa keselnya. Ngapain gue kesel, buang-buang energi. Ngapain gue harus mikirin orang yang nggak tahu diri, sedangkan hidup gue, waktu gue terbuang sia-sia gitu. Mendingan gue makan deh, beli makanan enak. Ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang lagi mengalihkan fokusnya itu dengan cara makan, dengan cara dia ke salon. Yang penting energinya dia tersimpan dan tidak terbuang dengan sia-sia. Itu harus dilatih dan harus punya pengalaman agar kita tuh terbiasa untuk bisa memilih mana yang harus direspon, mana yang harus diabaikan. Karena tidak semua hal harus kita respon. Sama kayak kita mempermasalahkan sesuatu cuma pengen dianggap benar. Dengan kebenaran yang kita anggap kita ini di posisi yang benar, terus orang lain mengakui kalau kita benar dan dia minta maaf, terus kita dapat apa? Kita cuma dapat emosinya doang, waktunya terbuang. Daripada kita ngotot-ngototan atau kita merasa kita paling benar, ya udah, kita
kita fokus sama situasi keadaan yang bikin kita happy tanpa harus terbawa drama-drama yang membuang-buang energi atau tenaga kita. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.